Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman hidup bersama orang lain, entah itu dalam keluarga, dalam komunitas, di tempat kita kerja atau di lingkungan masyarakat, bila kita tidak dipercayai, betapa jengkelnya batin. Kita sudah mengatakan yang baik-baik, tetapi karena kita sudah tidak dipercayai, maka orang lain tidak akan mendengarkan. Nah, zaman sekarang ini ada banyak orang yang sulit mempercaya orang lain. Hal ini dikarenakan semakin maraknya yang namanya penipuan berita hoax, entah dari skala yang kecil maupun dari skala yang besar. Hal seperti itu dampaknya negatif. Seperti halnya kalau kita sudah dicap orang yang tidak bisa dipercaya, apapun yang baik yang kita lakukan, orang tidak lagi mempercayainya. Dan itu membuat kita tidak nyaman. Hal demikian juga berdampak pada nasib kita di hadapan Tuhan jika kita berbicara secara rohani. Apakah ini menolong kita untuk memperoleh keselamatan jika kita tetap tertutup, bersikukuh pada diri kita yang tidak berubah? Orang lain sudah memberi cap tidak baik, kita sendiri tidak berupaya untuk menjadi lebih baik. Pengalaman Yesus dengan orang-orang yang tidak mempercayai dirinya, apapun yang dikatakan oleh Yesus pada akhirnya juga sulit untuk diterima banyak orang yang melihat Yesus. Meskipun mereka rindu akan memperoleh mujizat dari Yesus, tapi karena mereka tertutup hatinya, hal ini tidak dilakukan oleh Yesus. Maka hari ini Yesus mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara yang terkasih, sikap orang yang terbuka, sikap orang yang menginginkan kasih karunia Tuhan, rahmat keselamatan, haruslah mereka membuat seperti yang diharapkan dalam bacaan pertama, bentuk pertobatan. Bentuk pertobatan yang bisa kita lakukan adalah pantang dan puasa,
Salah satunya yang juga sudah berkembang dalam Perjanjian Lama. Keseriusan mereka dalam berpuasa itu terungkap dalam sikap hidup. Mereka meninggalkan tahta, kalau itu raja-raja, kedudukan, kemewahan, lalu hidup sederhana. Tujuan utamanya ialah mengembangkan keprihatinan, kerjasama, dan kepekaan terhadap sesama. Dan berpuasa, mereka berharap, dengan puasa itu mereka berharap akan memperoleh belas kasih dan keselamatan dari Allah. Nah, pantang dan puasa kita juga melakukan praktik yang sama. Kita berusaha hidup lebih sederhana dari yang biasanya. Kita meninggalkan sesuatu yang paling kita sukai dan berusaha menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain, orang yang paling membutuhkannya. Kita ingin membangun kepekaan terhadap kehendak Allah dan kebutuhan sesama manusia. Kita mengembangkan kepedulian demi keselamatan bersama, bentuk dari pertobatan kita. Maka melalui tema APP kita yang berdasarkan pada tema Ardas Keuskupan Tanjung Karang, keadilan sosial kemanusiaan, lalu tema APP kita berbicara tentang sikap atau aksi nyata yang harus kita perbuat. Kamulah yang harus memberi makan. Hal ini mengajak kita juga untuk menyadari bahwa perkembangan hidup rohani kita juga tergantung pada sikap batin kita yang terbuka pada kehendak Allah. Pada awal masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk melihat kembali tugas dan hidup yang selama ini kita jalani. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai anggota gereja, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Apakah hidup kita berjalan begitu saja tanpa pernah kita evaluasi? Hidup yang tidak pernah dievaluasi tidak layak untuk dihidupi. Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan kita, panggilan kita? Nah, saatnya sekarang kita juga masuk dalam diri kita. Maka tadi pemazmur membesarkan hati kita dengan seruan, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Semoga bentuk puasa pantang kita menjadikan nyata bahwa kita memiliki semangat untuk membuka hati terhadap kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.